Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Rizky Maurindra dengan 3 digit NIM terakhir 063. Saya dari praktikum C. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu GPIO dan digital I/O, input output ya, di mikro. Seperti itu, kita langsung saja. Oke, apa itu GPIO? GPIO adalah kepanjangannya itu General Purpose Input Output, adalah pin pada mikrokontroler atau komputer kecil seperti Arduino, STM32 atau ESP32 yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat luar, baik untuk membaca sinyal dari sensor atau tombol maupun mengirim sinyal untuk mengontrol LED, motor atau perangkat lain. GPIO biasanya bekerja dengan sinyal digital berupa high yang mana nilainya itu 1 dan low yang mana nilainya itu 0. Dan fungsinya sangat fleksibel tergantung pengaturan program, sehingga dapat digunakan dalam dua mode, yaitu mode input dan mode output. Kemudian digital I/O, digital input output, adalah istilah untuk pin pada mikrokontroler atau papan pengendali seperti Arduino, ESP32 atau STM32 yang dapat digunakan baik sebagai input maupun output dengan sinyal digital. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu high 1 atau low 0. Sebagai digital input, pin ini membaca kondisi eksternal seperti tombol atau sensor, sedangkan sebagai digital output, pin ini mengendalikan perangkat seperti LED, buzzer, atau motor, yang mana dia mengeluarkan nilai juga seperti tadi, nilai 1 atau 0, high atau low, seperti itu. Jadi digital I/O adalah cara mikrokontroler membaca dan mengirim sinyal digital ke dunia luar dengan dua mode utama, mode input dan mode output. Kemudian apa itu mode output? Mode output pada GPIO berarti pin mikrokontroler dikonfigurasi untuk mengirim sinyal ke perangkat luar, bukan hanya menerima. Dalam mode ini GPIO bisa mengontrol perangkat seperti LED, buzzer, motor, atau relay dengan memberikan tegangan high 1 atau low 0. Misalnya jika ingin menyalakan LED, pin GPIO diberi sinyal high sehingga LED menyala, dan memberi low membuat LED mati. Mode output memungkinkan mikrokontroler berbicara atau mengendalikan komponen elektronik sesuai program yang dibuat. Kemudian mode input. Mode input pada GPIO berarti pin mikrokontroler dikonfigurasi untuk menerima sinyal dari perangkat luar, bukan mengirim. Dalam mode ini GPIO bisa membaca kondisi dari sensor, tombol, atau saklar dan mengubahnya menjadi high yang itu 1 atau low 0 yang bisa diproses oleh program. Misalnya saat sebuah tombol ditekan, pin input akan mendeteksi high, dan saat tombol dilepas, pin input akan membaca low. Mode input memungkinkan mikrokontroler mendengar atau memantau keadaan perangkat lain dan bereaksi sesuai logika yang diprogram. Kemudian ada pull down resistor. Pull down resistor itu adalah resistor yang digunakan untuk menarik pin input GPIO ke tegangan rendah, yang mana itu low atau ke ground ya, seperti itu secara default. Saat tidak ada sinyal eksternal yang diberikan, fungsinya untuk mencegah pin input mengambang atau floating ya, sehingga membaca nilai yang tidak pasti atau acak. Contohnya saat tombol disambungkan ke VCC yang tegangan tinggi, jika tombol tidak ditekan, pull down resistor menjaga pin tetap low. Saat tombol ditekan, pin terhubung ke VCC sehingga terbaca high. Dengan pull down resistor, mikrokontroler selalu mendapatkan nilai logika yang stabil pada pin input, baik saat tombol ditekan maupun tidak. Kemudian ada kebalikannya, yaitu pull up resistor, adalah resistor yang digunakan untuk menarik pin input GPIO ke tegangan tinggi high secara default saat tidak ada sinyal eksternal yang diberikan. Fungsinya agar pin input tidak mengambang juga. Nah, tapi dia itu berada di tegangan yang tidak pasti sehingga bisa menghasilkan bacaan acak, high atau low yang salah gitu. Contoh penggunaannya saat tombol disambungkan ke ground, jika tombol tidak ditekan, pull up resistor menjaga pin tetap high. Nah, saat tombol ditekan, pin terhubung ke ground sehingga terbaca low. Jadi saat tidak ditekan itu, misal kita punya LED, dia memang dari awal nyala, sedangkan jika saat kita tekan push buttonnya atau saklar atau apa, dia menjadi mati, seperti itu. Dengan kata lain, pull up resistor memastikan kondisi logika stabil pada pin input ketika tombol tidak aktif, seperti itu. Oke, kemudian saatnya kita lanjut ke video demonya. Oke, sekarang kita masuk ke program
ESP untuk pull down push button ya, push button pull down untuk menyalakan LED. Oke, langsung saja. Ini codingannya, kita langsung saja. Oh iya, ini uploadnya karena ini saya tidak bisa, jadi saya uploadnya dengan menekan tombol bootnya, karena entah kenapa autobootnya mati, jadi kita selalu ditekan dan diupload. Nah, ini sudah. Kemudian kita coba. Nah, ini kan tidak menyala. Kalian saat tidak menyala jangan langsung mengubah programnya atau bagaimana, tapi coba dulu pastikan kalian lepas dulu powernya dari PC kalian, kemudian kalian pasang lagi. Nah, dari situ baru coba. Nah, jadi dia bisa ya. Jadi saya beritahu ini untuk yang pull down push button ya, pull down resistor. Nah, kemudian untuk yang pull up itu kita tidak perlu mengganti programnya, hanya menukar saja posisi antara VCC dan ground di push button. Jadi kita menukar VCC dan ground di push button seperti ini. Nah, dia akan langsung menyala. Tidak saya pencet, dia akan mati. Seperti itu untuk pull up push button. Jadi codingannya sama, hanya perlu mengganti wiringnya saja. Oke, sekarang kali ini saya akan mengoperasikan program untuk untuk pull down resistor ya, pull down resistor dan pull up antar di STM32 untuk sekarang. Nah, di sini udah ada programnya, dia pakai untuk LED-nya itu A1 dan untuk pin buttonnya itu B1. Oke, seperti itu langsung aja ya, kita build dulu. Nah, setelah itu kita build sukses, kemudian kita upload. Nah, sudah sukses, kemudian kita coba. Nah, dia bisa ya, berhasil untuk pull down. Nah, untuk pull up sama kayak yang ESP juga, itu kita tinggal tukar posisi antara VCC dan ground pada push button seperti itu. Jadi di sini ini ground dan VCC-nya ini ya. Kita tukar saja. Kita tukar ini di sini dan yang ini di sini. Nah, dia langsung nyala. Ini jika kita pencet, nah dia akan mati. Ini dia pull up resistor. Jadi untuk pull down pull up yang di STM seperti itu. Oke, di sini saya akan mensimulasikan atau mempraktekkan program DSP LED ya, masih menggunakan LED. Dan di sini itu saya akan menggunakan sensor suhu termokabel, sensor temperatur yang dilengkapi dengan modul MAX 6675. Nah, kemudian penjelasannya adalah di sini ada set point yang mana ini 23 derajat ya, kemudian histeresis 1. Nah, saat dia menyentuh set point, dia akan menyala. Kemudian saat dia lebih dari 1, dia akan mati LED-nya seperti itu. Nah, kemudian
dia baru akan menyala lagi jika dia sudah turun kurang atau sama dengan jika set pointnya dikurangi 1. Jadi misalnya 33 berarti kurang atau lebih dari sama dengan 32. Nah, itu saat 32 dia tidak akan langsung menyala. Dia akan menyala jika dia naik lagi ke set pointnya seperti itu. Nah, tapi jika dia tidak memenuhi 32 tersebut, misal dia baru di 32,5, 32, berapa, kemudian dia naik lagi ke set point, nah di situ dia tetap belum akan menyala. Jadi dia baru akan menyala jika dia sudah kurang lebih atau sama dengan minus satunya dari set point. Jika di sini satunya 33 berarti minus satunya itu 32 kan, seperti itu. Nah, kemudian untuk logikanya ada yang seperti ini, ada yang di sini. Nah, nanti untuk statusnya itu temperaturnya berapa, status LED-nya nyala atau mati itu ditampilkan di serial monitor dengan baud rate itu yang ini 115/200 ini gitu. Oke, mungkin kita aja build. Oke, sudah. Kemudian kita pelajaran ya. Kita upload. Nah, di sini dia akan langsung masuk ke serial monitornya. Dan jika belum muncul, kalian bisa di serial monitor ini kalian lihat yang ini pilihan tas. Nah, nanti di sini. Tadi kan dia set point 33, jadi coba kita akan gesek sampai dia 33. Nah, dia nyala ketiga. Oke, kemudian tekan ketiga 4, dia akan mati. Nah, dia mati. Kemudian kita tunggu terlebih dahulu. Dia turun ke 32. Nah, tadi kan dia ada 32 tuh, tapi dia naik lagi ke 33, tapi dia tidak langsung menyala kan? Karena dia harus sampai ke 32-nya minimal 32 dulu. Kemudian baru dia naik lagi ke set point. Nah, baru dia nyala. Nah, ini kan dia udah 31, dia belum nyala tuh. Dia akan nyala jika naik ke set pointnya lagi. Nah, dia nyala lagi. Jadi untuk program ESP menggunakan temperatur suhu ini, termokapel yang dilengkapi dengan modul Max 665 dengan indikatornya LED. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke program yang membuat variasi untuk yang di STM ya. Jadi kita akan memprogram STM dengan variasi. Jadi di sini variasinya yang saya buat adalah jika ini kan di sini ada 4 LED. Jadi ini running light ya, running light dengan delay satu lampu ke ganti lampu yang lain itu ini 50 milisecond. Yang ini ya. Nah, kemudian dia bukan yang 50 milisecond, tapi yang ini while delay 200 milisecond. Jadi dia bergantinya setiap 200 milisecond. Nah, kemudian untuk mengaktifkannya itu yaitu kita menekan tombol ini push buttonnya. Nah, dia akan
tidak aktif atau mati jika ditekan lagi. Jadi prinsipnya toggle switch seperti itu. Jadi push button ini menjadi toggle. Oke, coba kita build dulu. Kemudian kita running, kita upload. Nah, sudah. Kemudian kita pencet. Nah, dia akan seperti itu, kelihatan ya. Nah, saat dia dipencet lagi, dia akan mati. Nah, saat dia tadi kan dia berhenti di yang ini ya, lampu kedua ini. Nah, saat ditekan lagi, dia akan memulai dari yang ketiga berarti. Nah, seperti itu. Jadi dia yang terakhir lah, menyimpan. Oke. Ini biasanya wiringnya tidak terlepas yang kencang lagi. Nah, seperti itu untuk program variasi STM. Oke, mungkin untuk video kali ini segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.